Permasalahan hidup selalu datang silih berganti. Oke? Ketika kita nggak siap menghadapi masalah tersebut, maka kita akan kebingungan, kita akan panik, kita akan gelisah. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu hal demikian, kita perlu menjadi orang yang lebih cerdas setiap harinya. Gimana caranya untuk bisa menjadi orang yang lebih cerdas setiap harinya? Berikut saya pengen share kepada teman-teman semua 5 tips untuk kita bisa menjadi lebih cerdas. Dari hari makin ke hari kita akan menjadi makin oke punya. Ini dia. Baik, ternyata ada 6 ya, bukan 5, salah. 6 kebiasaan yang membuat kita, Anda dan saya bisa lebih cerdas. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, untuk mengurangi beban pikiran, untuk mengurangi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, tapi ya harus kita pikirin sih. Artinya harus kita kerjakan gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak pernah mencatat, nggak pernah menulis, kalau misalnya kita banyak kerjaan hari ini ya, satu hari ini mau lari, yang kedua mau makan, yang ketiga mau ketemu teman, ada janji, udah gitu nanti mau meeting. Nah, terlalu banyak mengingat nanti jadi stres ya, membuang energi untuk hal yang nggak perlu. Maka kita tuliskan agenda-agenda kita itu yang tadi kita ingat-ingat itu ya ke dalam sebuah catatan ya, ditulis hari ini mau ngapain aja, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah beresin kerjaan kita yang ke-1, terus kalau pas mau pindah yang kedua, kita jangan ingat-ingat lagi, di mana itu kan buang-buang energi untuk yang nggak perlu ya. Kita tinggal buka buku catatan, lalu kita lihat, oh iya tadi yang kedua tuh mau ketemu sama teman ya, ketemu sama teman, seperti itu ya. Jadi jangan gunakan otak untuk mengingat, tapi gunakan otak itu lebih ke untuk berpikir, memecahkan persoalan, merancang semua informasi sampai menjadi sebuah hasil. Ya, itu yang disebut dengan membuat to-do list ya, dan fungsinya juga kita membuat yang namanya to-do list. Nah, terus yang berikutnya adalah setiap tindakan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, selalu tanyakan why. Nah, why kan? Why itu jadi membuat kita tuh lebih yakin terhadap keputusan yang kita ambil setiap harinya. Even nanti kita ketemu pola yang sama, kasus yang sama, kalau kita sudah ngerti motivasinya, kita nggak perlu nginget-nginget waktu itu saya ngambil apa ya, ngambil keputusannya gimana ya, nggak usah, karena kita kayak sudah punya prinsip. Nah, itu disebut dengan prinsip. Ask why pada dirimu sendiri setiap hari. Kenapa begini ya, kenapa begitu ya, apalagi berkaitan sama keputusan. Gua ngambil ini kenapa ya? Oh, karena awalnya gini, gue ambil gini supaya jadinya begini. Nah, seperti itu. Dijadikan sebuah template dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lebih cerdas setiap harinya, bisa lebih mandiri dan lebih percaya diri tentunya ya. Oke. Next, untuk bisa menjadi lebih cerdas dan bisa memecahkan masalah setiap harinya dengan lebih oke, maka ini wajib banget membaca. Membaca itu membuka jendela pengetahuan teman-teman, tapi poinnya gini ya, kita membaca hal-hal yang kita mau tanyakan, dan kalau yang paling bagus adalah yang langsung kita bisa praktekkan dari hasil ilmu pengetahuan yang kita dapat. Banyak orang membaca buku, baca sih, biasanya buku-bukunya berkaitan sama self improvement ya, pengembangan diri, how to get rich, how to get positive mindset dan segala macam. Tapi itu cuma dibaca doang ya, dibaca doang. Udah gitu dia akan bertanya nih, kan gue udah baca banyak buku, katanya kalau orang sukses itu baca banyak buku, kok gue nggak sukses ya? Nah, poinnya bukan di banyak baca bukunya, tapi dipraktekannya, diimplementasikannya, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Buku itu adalah teorinya. Kalau kita nggak punya teori, kita akan bingung, so kita mau ngapain ya. Tapi kalau kita sudah punya teori, buku yang nunjukin, kita jadi punya arahan, punya guidance gitu loh, punya petunjuk kita harus ngapa-ngapain.
Tapi ya harus kita lakuin, kalau nggak kita nggak akan merasakan yang namanya hasil yang seperti kita inginkan. Oke guys, itu dia membaca dan membaca. Next adalah tulis ide-ide harianmu. Oke, nah ngomongin ide-ide ya, seringkali tuh saya nggak tahu ya teman-teman gimana. Kalau saya sering ngalamin tuh tiba-tiba terlintas, harusnya gini ya, harusnya gitu ya. Nah, ide yang seperti itu jangan dibuang, sayang banget ya, jangan dibuang. Atau kita berusaha ingat-ingat lagi, misalnya kita kepikiran lagi di jalan nih, lagi di motor, oh ada masalahnya ini, idenya begini aja kalau gitu. Nah terus kita nggak nyatet, nggak ditulis ya. Udah gitu nanti sampai kantor atau mungkin sampai tempat tujuan kita, lalu kita lupa, aduh tadi mikir apa sih, dan itu bikin kesel banget ya. Apalagi idenya adalah ide yang sangat-sangat brilian ya. Aduh, kalau misalnya hal seperti itu terjadi kan sayang banget. Makanya kalau saya belajar dari Panji Pragiwaksono ya, jadi kalau misalnya kita punya ide, ketemu lagi pas lagi melamun apa gitu, itu tuh ditangkap caranya dengan ditulis di buku notes atau di handphone kita. Jadi penting banget nangkap ide-ide yang seperti itu, dan kadang-kadang ide-ide seperti itu tuh jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan secara sadar, secara mikir ya, gini itu tuh nggak kepikir malah. Tapi kalau kita lagi melamun, kita lagi apa, tiba-tiba bisa yang ini ya gitu ya, itu yang bagus tuh dicatat ya teman-teman ya. Jadi bawa buku notes kemana-mana, atau kita minimal install lah software pencatat ide, misalnya Google Keep Notes lah, atau misalnya Evernote gitu, atau kita bisa catat juga di Samsung Notes ya. Apapun tempat di mana kita bisa nyatet ide-ide kita, jangan dibuang atau jangan dilupakan. Next, untuk bisa menjadi lebih cerdas, banyakin nonton video-video edukasi. Jadi hindari, ini saran saya teman-teman ya. Kalau saya sih sudah hampir jarang, dikit-dikit masih sih nonton sinetron. Kalau nonton sinetron itu kan menurut saya informasi kurang bagus untuk pengembangan diri kita, untuk self improvement kita. Tapi kalau saya nonton sinetron pun lebih ke biar up to date aja, biar nggak ketinggalan zaman. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang suka nonton sinetron, masih nyambung-nyambung dikit lah. Misalnya ngobrolin Ikatan Cinta gitu ya, si Andin gitu sama si siapa tuh cowoknya itu saya lupa. Jadi kita masih nyambung. Nah, lebih ke buat alat bergaul aja. Tapi kalau pure nonton banget sih saya udah enggak. Untuk bisa menjadi lebih cerdas, carilah konten-konten yang bisa membuat kita lebih oke, lebih pinter, dan tentunya lebih bermanfaat di kehidupan kita. Paling bagus kita tuh nonton ya sesuatu konten yang berhubungan sama produktivitas kita, sama pekerjaan kita. Kalau misalnya kita nonton lebih ke yang nggak berhubungan, itu oke buat nambah pengetahuan ya, tapi akan lebih gampang diingat dan lebih gampang diaplikasikan untuk sesuatu yang berhubungan sama pekerjaan kita, sama keseharian kita. Oke? Pilihlah konten-konten edukasi yang membuat diri kita berkembang. Ya, kuncinya harus yang berhubungan dulu. Baru yang sisanya kalau sudah bosan, kalau bosan boleh yang nggak berhubungan tapi tetap yang isinya edukasi. Next, kita perlu membuat yang namanya perencanaan mingguan. Apa sih perencanaan mingguan? Jadi perencanaan mingguan itu adalah sesuatu yang mau kita lakukan di minggu depan. Ya, goalsnya apa, plannya apa, dan tujuan akhir kita tuh apa sih di minggu depannya. Nah, dengan kita buat perencanaan mingguan, itu bisa menghindarkan kita dari yang namanya buang-buang waktu. Kalau kita punya goals ya, mau punya klien sebanyak 200 di minggu depan, maka kita bisa bikin plan. Hari Senin, kunjungi prospecting 30 klien, Selasa berapa klien, Rabu berapa klien. Kalau ada kerjaan-kerjaan atau mungkin ada hal-hal atau ada aktivitas-aktivitas yang nggak berhubungan sama kita mau punya klien sebanyak 200 klien ini, maka itu bisa disingkirkan ya. Jadi distraksi-distraksi itu bisa diminimalisir, yang membuat kita itu kerjanya lebih terarah dan lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan pada akhirnya. Kan kesel ya kalau misalnya kita pengennya apa, pada akhirnya gagal gitu, tapi nggak sadar lagi kita tuh gagalnya karena kenapa ya. Ini untuk memfilter aktivitas kita. Oke?
Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan kecerdasan kita, dan pada akhirnya kita bisa lebih confidence dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi, ya, yang datang kepada kita. Jika Anda suka dengan tips seperti ini tentang produktivitas, tentang self improvement, tentang tips bisnis, teman-teman boleh subscribe channel kita. Ini tombolnya, klik tombol lonceng juga. Jika teman-teman mau ngobrol lebih intens bersama kita juga punya komunitas namanya Pengusaha Bahan Bangunan. Linknya ada di bawah sini. Nggak melulu ngomonginnya bahan bangunan melulu ya, pasti ada juga ngomonginnya hal seperti ini ya, tentang self improvement, team building, karakter, dan ada psikologi dikit lah, gitu ya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.